Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fajar Fordis, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai barisan dan deret. Dalam video ini, ada materi, latihan soal, dan kuis. Untuk materinya, itu terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, ada pola barisan. Yang kedua, konsep barisan dan deret aritmetika. Dan yang ketiga, yaitu konsep barisan dan deret geometri. Untuk latihannya, itu juga terbagi menjadi 3, yang terdiri dari latihan pertama, latihan mengenai pola barisan. Latihan kedua, untuk melatih mengenai barisan dan deret aritmetika, dan yang ketiga itu untuk melatih tentang deret dan barisan geometri. Begitu juga dengan kuisnya terbagi menjadi 3. Lanjut ke subbab pertama. Yang pertama ada pola barisan. Apa itu pola barisan? Bagaimana cara menemukan pola barisan? Pola bilangan atau pola barisan adalah bilangan-bilangan yang disusun berturut-turut dengan aturan tertentu. Perhatikan contoh pola bilangan di bawah ini. Untuk bilangan yang pertama itu ada 10.000, bilangan yang kedua itu ada 11.000, bilangan ketiga ada 12.000, dan bilangan keempat ada 13.000. Dari masing-masing bilangan itu mempunyai beda, yaitu 1000. Nah, bilangan tersebut mempunyai keteraturan dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bilangan berturut seperti itulah yang disebut pola barisan bilangan. Selanjutnya masih dengan materi pola barisan. Masih dengan contoh yang sebelumnya, misalkan barisan bilangan ditulis dengan lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya. Maka, bilangan pertama disebut U dalam kurung 1 atau U1, bilangan kedua disebut U dalam kurung 2 atau U2, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Untuk bilangan pertama, itu ada 10.000, bilangan kedua ada 11.000, bilangan ketiga ada 12.000, bilangan keempat ada 13.000, dan seterusnya sampai bilangan ke N. Untuk bilangan pertama yang 10.000, kita sebut sebagai U1. Untuk bilangan kedua yang 11.000, kita sebut dengan U2. Untuk bilangan yang ketiga, 12.000, kita sebut dengan U3. Untuk bilangan yang keempat, itu 13.000, disebut dengan U4. Sampai seterusnya, untuk bilangan ke N, disebut dengan UN atau suku ke N. Dari pasangan di atas, diperoleh bentuk umum barisan bilangan adalah U1, U2, U3, U4, sampai dengan UN. Dengan UN sama dengan Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Selanjutnya, kita akan memulai latihan mengenai pola barisan. Berikut ada latihan mengenai pola barisan. Mari kita simak penyelesaiannya. Jadi,
banyak kelereng pada kelompok 6 atau U6 adalah 36. Latihan 1 untuk soal kedua. Berikut adalah penyelesaian dari soal kedua. Selanjutnya, soal ketiga latihan 1 mengenai pola barisan. Berikut adalah penyelesaian dari soal ketiga mengenai pola barisan. Kita kembali ke materi kedua, yaitu mengenai konsep barisan dan deret aritmatika. Konsep barisan dan deret aritmatika. Bentuk pertama. Di bentuk pertama ini terdapat bilangan pertama yaitu 1, bilangan kedua yaitu 3, bilangan ketiga yaitu 6, bilangan keempat yaitu 10, dan bilangan kelima yaitu 15. Dari bilangan 1 ke bilangan 2 itu mempunyai jarak yaitu ditambah 2. Dari bilangan kedua ke bilangan 3 itu mempunyai jarak yaitu 3. Dari bilangan ketiga dan bilangan keempat yaitu mempunyai jarak yaitu 4. Dan bilangan 4 ke 5 yaitu mempunyai jarak yaitu 5. Berikut adalah bentuk kedua. Masih sama seperti bentuk pertama, dari bilangan 1 ke bilangan 2, dari bilangan 2 ke bilangan 3, dari bilangan 3 ke bilangan 4, dan bilangan 4 ke bilangan 5, itu mempunyai jarak yaitu plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Nah, di bentuk kedua ini dari plus 2 ke plus 3 itu mempunyai beda yaitu 1, dari 3 ke 4 itu mempunyai beda yaitu 1, dan 4 ke 5 yaitu mempunyai beda yaitu 1. Nah, dari dua bentuk di samping adalah beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, 5 adalah tetap yaitu 1. Dengan demikian, barisan 2, 3, 4 disebut barisan aritmatika, dan barisan 1, 3, 6, 10, dan 15 disebut barisan aritmatika tingkat 2. Satu, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama.
Beda dinotiskan dengan lambang B memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3. Dan bisa kita simpulkan bahwa UN dikurang UN kurang 1. N adalah bilangan asli sebagai nomor suku. UN adalah suku ke N. Dari definisi di atas diperoleh bentuk umum barisan aritmetika sebagai berikut. U1, U2, U3, U4, sampai U ke N. Untuk U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah 1 dikali B, U3 sama dengan U2 ditambah B sama dengan U1 ditambah 2 kali B, dan U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan U1 ditambah 3 dikali B, sampai dengan UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B, yaitu kita dapatkan bahwa rumus suku ke N barisan dari aritmetika adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang kedua yaitu deret aritmetika. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmetika dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, atau jika kita substitusikan yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah N kurang 1 dikali B, atau dapat kita simpulkan bahwa Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi, rumus dari jumlah suku-suku ke N yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, dari penjelasan materi kedua mengenai konsep barisan dan deret aritmetika, kita lanjut ke latihan 2, yaitu latihan mengenai konsep barisan dan deret aritmetika. Latihan 2 ini terbagi menjadi 5 soal. Kita lanjut ke soal pertama. Berikut adalah penyelesaian dari soal pertama mengenai konsep barisan dan deret aritmetika. Selanjutnya adalah soal kedua dari latihan 2 mengenai barisan dan deret aritmetika. Berikut adalah penyelesaian dari soal kedua.
Kita lanjut ke soal ketiga mengenai konsep barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya yaitu penyelesaian mengenai soal ketiga tentang konsep barisan dan deret aritmatika. Begitulah latihan 1 dan latihan 2 mengenai pola barisan dan konsep barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep barisan dan deret geometri, saya akan mencoba kuis untuk mengasah otak mengenai pola barisan dan deret aritmatika. Kuis pertama yaitu mengenai pola barisan terlebih dahulu. Dalam kuis pertama ini mengenai pola barisan terdiri dari 5 soal. Dari soal pertama ini mempunyai 4 opsi yaitu A, B, C, dan D. Mari kita pilih mana jawaban yang benar. Jawaban A salah. Jawaban B salah. Dan yang benar adalah jawaban C. Mari kita simak penyelesaian dari soal pertama. Selanjutnya kuis pertama soal kedua. Soal kedua ini juga mempunyai 4 opsi. Yang pertama A 201, B 207, C 208, dan D 215. Selanjutnya, mari kita jawab. Jawaban mana yang benar di antara A, B, C, dan D? Jawaban D salah. Jawaban B salah. Jawaban C salah. Jawaban A benar. Jadi, untuk soal kedua,
Jawabannya yaitu A, 201. Mari kita simak penjelasannya. Selanjutnya yaitu soal ketiga mengenai pola barisan. Berikut adalah soal ketiga. Di soal ketiga ini juga mempunyai 4 opsi. A. 13,18, B. 13,17, C. 12,26, dan D. 12,15. Apabila sudah mengerjakan, mari kita lihat mana jawaban yang lebih tepat. Nah, ternyata dari soal ketiga ini, jawaban yang benar yaitu A, 13,18. Mari kita simak penyelesaiannya. Nah, itulah tadi kuis pertama mengenai pola barisan. Selanjutnya, kita lanjut ke kuis kedua mengenai konsep barisan dan deret aritmatika. Untuk kuis kedua barisan dan deret aritmatika juga terdiri dari 5 soal. Mari kita kerjakan soal pertama. Apabila sudah mengerjakan, mari kita pilih mana jawaban yang tepat. Untuk D, nah ternyata dalam soal pertama ini jawaban yang tepat yaitu D, 98 dikurang 4N. Mengapa demikian? Mari kita simak penyelesaiannya. Soal kedua kuis kedua barisan dan deret aritmatika. Mari kita kerjakan.
Apabila sudah mengerjakan soal kedua, mari kita pilih mana jawaban yang lebih tepat. Untuk A, D, C, dan B. Ternyata soal kedua ini mempunyai jawaban yaitu B, 603. Mari kita simak penyelesaiannya. Selanjutnya itu soal ketiga tentang barisan dan deret aritmetika. Apabila kalian sudah mencoba mengerjakan, mari kita pilih jawaban yang tepat. Untuk A, ternyata dari soal ketiga ini jawaban yang tepat yaitu A, 1815. Mari kita simak penyelesaiannya. Kita lanjut untuk penjelasan materi konsep barisan dan deret geometri. Selanjutnya, kita lanjut untuk latihan ketiga mengenai latihan untuk mengasah otak tentang konsep barisan dan deret geometri. Dalam latihan 3 ini juga terdiri dari 5 soal. Ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Mari kita kerjakan soal 1. Apabila sudah mencoba mengerjakan, mari kita lihat penyelesaian dari soal pertama.
penyelesaian soal satu ini, ternyata jawaban yang tepat yaitu 992. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal kedua. Mari kita coba kerjakan. Apabila sudah mengerjakan, mari kita lihat penyelesaian dari soal kedua. Jadi, untuk jawaban soal kedua yaitu memiliki rasio sama dengan 3. Lanjut ke soal ketiga mengenai barisan dan deret geometri. Apabila sudah mencoba mengerjakan, mari kita simak penyelesaian dari soal ketiga. Jadi, untuk soal ketiga ini memiliki jawaban yaitu UT sama dengan 160. Nah, jika sudah selesai mengerjakan latihan 3 yang terdiri dari 5 soal, selanjutnya kita lanjut ke kuis. Kita lanjut ke kuis 3, yaitu kuis mengenai konsep barisan dan deret geometri. Di kuis ini juga terdiri dari 5 soal. Ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Mari kita kerjakan dari soal 1 terlebih dahulu. Nah, dari soal pertama ini kita mempunyai 4 opsi, yaitu ada A 8/3, B 8/9, C 8/18, dan D 8/27. Apabila sudah mengerjakan, mari kita pilih jawaban yang lebih tepat. Kita lihat jawaban A apakah benar atau tidak. Salah. Jawaban B salah. Jawaban C benar, dan otomatis jawaban yang benar adalah jawaban D. Apabila kalian masih belum mengerti untuk mengerjakan soal ini, mari kita simak penyelesaiannya.
tadi didapat untuk suku kelima, yaitu 8/27. Selanjutnya, kita lanjut ke soal kedua. Mari kita kerjakan. Untuk soal kedua ini juga mempunyai 4 opsi. Yang pertama ada A 666, B 789, C 1024, dan D 1139. Untuk apabila sudah mengerjakan, mari kita lihat mana jawaban yang lebih tepat. Untuk jawaban B salah, jawaban B salah, jawaban A salah, dan jawaban otomatis yang benar adalah jawaban Apabila masih ragu atau masih bingung cara menjawabnya, mari kita simak penjelasan dari soal kedua. Jadi, suku UN untuk mencari amuba di atas yaitu 1024 buah amuba. Selanjutnya, kita lanjut ke kuis soal ketiga. Mari kita kerjakan. Untuk soal ketiga ini juga memiliki 4 opsi. Untuk opsinya itu ada A 192, B 196, C 204, dan D 296. Apabila sudah mencoba mengerjakan, mari kita pilih jawaban mana yang lebih tepat. Kita lihat jawaban A. Benar. Berarti, untuk soal ketiga ini memiliki jawaban yaitu A 192. Mari kita simak jawabannya, penyelesaiannya. Sehingga suku UN yang ke-17 tersebut yaitu 192. Nah, itulah tadi penjelasan materi, latihan, dan kuis-kuis dari barisan dan deret aritmatika. Sekian video penjelasan barisan dan deret dari saya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.